Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Manajemen Peserta Didik, akan mempresentasikan tentang pengelompokan peserta didik. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Heri Febrianti Maulida, saya sendiri, dan yang kedua ada Ilmi Kurniawati, dan yang terakhir Nia Tricahyani. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelompokan peserta didik. Pengertian pengelompokan peserta didik adalah penggolongan yang dibedakan berdasarkan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Kusumaningrum dan Gunawan 2019. Dengan adanya perbedaan dan kesamaan, maka peserta didik akan dikelompokkan di tempat yang sama. Pengelompokan peserta didik dilakukan dengan tujuan supaya pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan optimal. Indra Kusuma dan Swikarni, 1989. Pengelompokan peserta didik dilandasi atas pandangan bahwasanya peserta didik memiliki kesamaan dan perbedaan dalam setiap individu. Imron 2012. Peserta didik yang memiliki kesamaan-kesamaan maka akan ditempatkan pada kelompok yang sama. Sedangkan perbedaan-perbedaan peserta didik akan melahirkan pemikiran dari kelompok yang berbeda. Menurut Imron dan Burhanuddin 2003, peserta didik terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda secara individual yang memiliki kecepatan tersendiri. Kelas selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi pengelompokan peserta didik. Tujuan pengelompokan peserta didik. Dengan adanya pengelompokan, peserta didik juga akan mudah dikenali karena tidak jarang peserta didik di dalam kelas berada dalam keadaan heterogeni dan bukannya homogen. Tentu heterogenitas demikian, seberapapun dapat diketahui tingkatannya sangat bergantung kemampuan diskriminan alat ukur yang digunakan untuk membedakan. Semakin tinggi kemampuan membedakan alat ukur yang digunakan, semakin tinggi pula tingkat heterogenitas peserta didik yang ada di sekolah. Fungsi pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik dimaksud untuk membantu keberhasilan belajar mereka, bukan untuk mengotak-atikkan peserta didik. Imron 2012. Kebijakan pengelompokan bertujuan untuk menguntungkan siswa dengan memperhatikan outcome, mutu, dan benar-benar menentukan posisi siswa di tempat mana. Duke and Kennedy, 1991. Jenis-jenis pengelompokan peserta didik. Jenis pengelompokan peserta didik. Indra Kusuma dan Soekarni tahun 1989 mengemukakan bahwa ada beberapa jenis pengelompokan peserta didik, antara lain, yang pertama, pengelompokan dalam kelas-kelas. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan bidang studi. Kemudian, yang ketiga, pengelompokan spesialisasi. Yang keempat, pengelompokan dalam sistem kredit. Yang kelima, pengelompokan berdasarkan kemampuan. Kemudian yang keenam, pengelompokan berdasarkan minat. Lalu, Imron dan Burhanuddin pada tahun 2003 mengemukakan ada beberapa macam pengelompokan peserta didik di dalam kelas sebagai berikut. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan minat atau interest grouping. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus atau special grouping. Yang ketiga, pengelompokan bergu atau big grouping. Yang keempat, pengelompokan tutorial atau tutorial grouping. Yang kelima, pengelompokan penelitian atau research grouping. Yang keenam, pengelompokan kelas utuh atau full class grouping. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, pengelompokan kombinasi atau combined class grouping. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.